La tahzan. Lebih bersabar. Tidaklah kedua telingamu mendengar kalimat musibah melainkan pada telinga satunya harus ada kalimat sabar. Kalau seandainya hal itu tidak kamu lakukan maka masalah atau problem tersebut akan menjadi semakin membesar, yang pada nantinya membuat patah semangat dan berujung enggan untuk menyelesaikannya. Namun Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang dalam hal ini kepada para hambanya, di mana Dia telah menundukkan bagi mereka cara jitu untuk mengatasi masalah yaitu dengan kesabaran. Dalam agama, sabar mempunyai kedudukan yang sangat urgen, bahkan ia merupakan bagian dari agama itu sendiri, di mana sabar adalah tempat berteduhnya bagi para penyabar, dan merupakan harta simpanan dari simpanan-simpanan di surga. Yang mana Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang sabar dengan pahala yang sangat besar. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Qs Az-Zumar 10. Berkata Imam Al-Ausai, balasan bagi orang yang sabar tidak lagi ditimbang, maupun diukur namun langsung diambilkan tanpa ada batasannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sungguh sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin itu, semua perkaranya baik, dan tidak ada pada seorang pun melainkan hanya seorang mukmin. Jika dirinya mendapat rezeki dia bersyukur, maka itu baik baginya, jika dirinya ditimpa musibah lalu bersabar itu juga baik baginya. Hari Muslim. Sikap sabar sendiri mempunyai makna yang dalam yaitu berhenti bersama musibah dengan cara menyikapi yang baik. Dan jangan dikira kalau musibah itu hanya pada perkara-perkara yang besar saja seperti kematian atau perceraian. Misalkan, akan tetapi setiap perkara yang kamu merasakan sedih ketika kehilangan darinya maka itulah yang dinamakan musibah. Pernah suatu hari tali sendalnya Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya putus maka beliau pun mengucapkan kalimat istirja, lalu mengatakan, setiap kejadian buruk yang menimpamu maka itu adalah musibah. Dan jika seorang muslim tidak sabar ketika tertimpa sebuah musibah, tidak pula mengharap pahala dari sebab musibah tersebut, maka hilang sudah pahala dan ganjaran dari Allah Ta'ala pada hari-hari musibah tersebut. Dan kedudukan yang paling tinggi di antara orang-orang yang sabar yaitu kedudukan orang yang ridho dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dengan takdir Allah Ta'ala. Allah berfirman, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Qs At-Taubah 51. Imam Ibnu Rajab mengatakan, adapun perbedaan antara ridho dengan sabar yaitu kalau sabar adalah menutupi jiwa dari rasa marah dengan menahan rasa sakit yang ada sambil berharap agar segera hilang rasa sakit tersebut, dan mencegah anggota badan jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak terpuji oleh sebab marah. Sedangkan ridho adalah menerima dan lapang dada dengan ketentuan Allah Ta'ala, serta melupakan angan-angan yang muncul, berharap agar rasa sakit yang sedang dirasakannya tersebut segera hilang walaupun terdapati rasa sakitnya. Namun dengan adanya sikap ridho, akan menjadikan lebih ringan beban yang ada dalam badan, dan memberi kabar gembira bagi hati dengan keyakinan dan pemahaman yang sempurna. Maka jika sikap ridho ini kuat menahan rasa sakit yang sedang dirasakan maka akan hilang dengan sendiri rasa sakit tersebut. Ibnul Jauzi mengatakan, kalau sekiranya dunia itu bukan tempatnya ujian maka tidak ada yang namanya penyakit, cemas, bimbang dan perasaan suram, kehidupan tidak terasa sempit bagi para nabi dan orang-orang pilihan. Nabi Adam tidak akan diuji sampai keluar dari dunia. Nabi Nuh menangis dalam waktu yang sangat panjang 300 tahun, lamanya. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api dan diuji untuk menyembelih anaknya yang ia cintai. Nabi Yakub menangis karena kehilangan anaknya Yusuf sampai hilang penglihatannya. Nabi Musa dikejar Firaun. Bukan itu saja, namun kaumnya pun mendapat ujian dari kezaliman Firaun. Nabi Isa bin Maryam tidak ada tempat untuk berlindung baginya melainkan hidup dalam kesengsaraan. Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabar dalam kehidupan yang serba kekurangan. Terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya yang merupakan orang yang paling beliau cintai dari kalangan keluarganya. Begitu juga ditinggal lari oleh kaumnya. Pada pertama kalinya muncul dakwah beliau, mereka enggan untuk menerima dakwahnya. Dan selain mereka dari kalangan para nabi dan para wali yang sangat panjang kalau mau disebutkan semuanya. Kalau benar sekiranya dunia ini diciptakan untuk bersenang-senang dan mencari kelezatannya, tentu tidak akan mungkin bagi orang yang beriman mendapat kebahagiaan darinya. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh seorang penyair.
Dunia tempatnya kesedihan, kenapa engkau menginginkannya? Tidak akan pernah dunia lepas dari ujian dan cobaan. Dan sabar yang dimaksud di sini, bukan hanya sekedar mampu menahan musibah yang menimpanya dan meneguk rasa sakit yang dialaminya serta kesedihan yang terasa menyekat di kerongkongannya. Namun sabar di sini adalah sabar yang mampu mencari solusi permasalahannya dan sanggup menata kembali perkaranya. Ada kalanya sabar di dalam mencari solusinya dengan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya sabar di dalam mencari solusinya dengan mendidik dan bergaul dengan cara yang indah. Ada kalanya sabar di dalam mencari solusinya dengan kembali menikah dan istiqomah bersamanya. Demikian seterusnya, setiap masalah dibutuhkan cara penyelesaian dan kesabaran dalam mencari solusinya.